Prasangka baik kepada Allah membuat hati tenang. Prasangka kita kepada Allah itu sangat berpengaruh kepada kepribadian kita, kepada jiwa kita. Terutama prasangka baik kepada Allah itu akan, prasangka apapun ya, baik atau buruk, itu akan mempengaruhi perasaan dan bahkan nasib kita, baik di dunia maupun di akhirat. Karena Allah akan mengikuti atau menuruti prasangka kita terhadapnya. Kalau kita selalu berprasangka baik kepada Allah, maka insya Allah kita akan menikmati kebaikan. Sebaliknya, jika kita berprasangka buruk kepada Allah, maka kita akan mengalami keburukan. Oleh karena itu, kita mesti melatih diri untuk berprasangka baik kepada Allah. Kalau kita yang beriman, kita mengatakan prasangka baik atau buruk itu kepada Allah. Karena apa? Semua kejadian, semua peristiwa yang ada di alam dunia ini, yang kita hadapi sehari-hari, itu semua yang menciptakan Allah. Maka kalau kita berprasangka itu terhadap Allah, itu berarti kita berpikir secara komprehensif, secara menyeluruh, karena alam raya ini yang mengatur itu Allah. Beda dengan berpikir positif yang biasa kita kembangkan, kita seringkali berpikirnya secara sektoral, sektor tertentu. Padahal sektor satu dengan sektor lain itu kadang-kadang kelihatannya tidak konsisten. Tapi kalau kita runut kepada yang menciptakan, semua peristiwa itu konsisten. Oleh karena itu, kalau kita langsung berpikirnya itu terhadap Allah, itu akan memudahkan proses berpikir kita. Orang yang tidak beriman itu biasanya menganggap semacam ini itu self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy. Punya praduga baik atau buruk pada diri sendiri, terus nanti terjadi dengan sendirinya. Kalau dikatakan dengan sendirinya, itu seolah-olah tidak mengakui bahwa apa yang terjadi itu Allah yang menciptakan. Itu kata orang yang tidak beriman kepada Allah. Kita orang beriman, maka kita tidak mengatakan bahwa kalau kita berpikir buruk, nanti keburukan itu terjadi dengan sendirinya. Dengan sendirinya ini yang perlu kita koreksi. Oleh karena itu, kita bicaranya, kita mesti berprasangka baik kepada Allah, dan Allah akan menuruti prasangka kita. Kalau kita berprasangka baik, maka Allah akan menuruti kebaikan itu. Tapi kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, Allah akan menuruti, mohon maaf saya ulang, kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan menuruti kebaikan itu. Sebaliknya, kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah akan memberi kita keburukan itu. Ada hadis sabda Nabi Muhammad SAW yang dikutip oleh Abu Hurairah. Ana inda dhanni abdi bi, in dhanna bi khairan falahu, wa in dhanna syarran falahu. Bagi yang memperhatikan ilmu hadis, bi itu saya beri kurung, ya, karena hadis ini diriwayatkan oleh berbagai sumber. Yang di bawah itu saya tuliskan dari Imam Ahmad, dari Imam Muslim, dan dari Tabrani. Semuanya mengutip dari sahabat bernama Abu Hurairah. Nah, salah satu di antara tiga penulis hadis ini ada yang mencantumkan bi, yaitu Imam Ahmad, sedangkan yang lain tidak mencantumkan bi. Oleh karena itu saya taruh dalam brackets, dalam kurung, untuk menghormati yang mengutipnya itu memakai bi. Ya. Ana inda dhanni abdi bi, saya akan menuruti atau saya akan sesuai dengan prasangka hambaku terhadap diriku. In dhanna bi khairan, kalau dia berprasangka terhadapku suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Dan wa in dhanna syarran falah, kalau dia berprasangka buruk terhadapku, dia akan mendapatkan keburukan itu. Kalau mekanisme dalam kehidupan sehari-hari secara kejiwaan,
Itu kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, kita itu sudah murung. Murung itu tidak disukai oleh orang lain. Jadi kalau misalnya kita berdagang, kita itu sudah ragu-ragu laku apa enggak ya. Muka kita sudah murung. Muka murung itu tidak disukai orang. Orang akan lebih suka membeli barang dari orang yang ramah. Yang ramah itu banyak senyum, tidak bermuka murung. Maka secara lahiriah, secara ilmu kejiwaan itu bisa diterangkan. Tetapi intinya adalah kita berprasangka baik atau berprasangka buruk kepada Allah. Itu nanti impact-nya pada diri kita sendiri. Ya. Oleh karena itu, daripada kita bernasib buruk, ya sudah kita bernasib baik, berpikir baik saja, nanti Allah akan menuruti kita. Dan itu juga sekaligus merupakan doa, permohonan kepada Allah supaya kita diberi kebaikan itu. Kalau kita itu bermaksud mohon kepada Allah, Allah akan menuruti. Ya, tentu kita memilih yang baik dan menghindari yang buruk dari segala peristiwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa peristiwa apapun pasti mengandung faktor positif dan faktor negatif. Atau dengan kata lain, mengandung faktor baik dan faktor buruk. Maka kita lebih mengarahkan fokus perhatian kita pada faktor baik, tapi tanpa melupakan faktor buruknya. Ya, fokus kita tekankan di positifnya, tapi jangan lupa, semua kejadian itu ada baik dan ada buruk sekaligus. Jadi kalau kita memusatkan perhatian ke yang positif atau yang baik, jangan lupa itu ada unsur negatifnya. Kenapa? Kita harus hati-hati. Tetapi tidak usah fokus kita tekankan di yang buruk. Itu kita perhatikan. Tetapi kita ketika bertindak, menyusun program dan sebagainya, kita berpikir yang positif. Nah, ini kalau dalam kepemimpinan. Kalau pemimpinnya itu sendiri ragu-ragu, bagaimana bisa maju? Maka kalau pimpinan itu optimis, ya, seperti di perusahaan. Kalau pimpinannya sudah optimis, maka karyawannya ikut optimis. Nah, kalau di organisasi yang seperti yang kami, saya, Pak Mu'alif, Pak Zainuddin itu kembangkan ini, kami optimis. Mulai dari rapat yang pertama kali kita membahas bagaimana santri-santri kita sediakan biaya konsumsinya atau tidak. Semua aklamasi kita sediakan. Nah, terus saya tanya, apakah kita memberikan beasiswa untuk konsumsi itu untuk setahun 2 tahun saja supaya menarik minat para santri. Kemudian nanti kalau kita sudah punya santri, kita terapkan tarif. Semua aklamasi kita buat selamanya. Dari mana duit? Tawakal kepada Allah. Nah, kalau kita tawakal kepada Allah, itu berarti kita tuh sudah berprasangka baik kepada Allah bahwa ini yang kita urusi, anak-anak yang menghafal Al-Quran. Al-Quran itu sudah dijamin oleh Allah bahwa Allah itu akan menjaga kelestarian Al-Quran. Kalau Allah itu menjamin kelestarian itu, kan harus ada partisipasi kita bagaimana cara melaksanakan jaminan itu. Partisipasi kita apa? Harus ada di antara kita yang mau menghafal Al-Quran. Nah, mau menghafal Al-Quran ini seringkali kurang menarik. Karena apa? Kalau aku hafal Quran saja, aku dapat apa? Aku mau makan apa? Sehingga orang menghafal Al-Quran itu setengah-setengah. Setengah-setengahnya apa? Karena belakangan ini banyak perguruan tinggi yang memberikan gratisan atau beasiswa kepada calon mahasiswa yang hafal Al-Quran, maka banyak anak-anak yang tingkat SMP dan SMA mulai menghafal Al-Quran. Targetnya dapat beasiswa. Nanti kalau sudah dapat beasiswa, Qurannya ditinggalkan. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kita mengharapkan ada orang-orang yang berdedikasi kepada Al-Quran sampai tua, sampai akhir hayat hanya berdedikasi pada Al-Quran. Oleh karena itu, kita mesti membina para santri, para anak-anak yang sudah menghafal Al-Quran, supaya tetap menekuni itu. Supaya menekuni gimana? Mereka harus bekerja di bidang Quran. Apa itu?
Jadi imam yang ketika mengimami membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di dalam sholat itu tidak dengan melihat teks, tapi dengan hafalan. Dan juga mengajarkan jadi ustadz atau jadi kiai. Nah itu apa namanya, kita berprasangka baik kepada Allah. Allah pasti menjamin dan terbukti semacam itu. Nah, dan karena kami merasakan keberhasilan itu, maka kita coba kita syiarkan dengan membuat website yang nanti insya Allah dalam waktu dekat ini, beberapa menit lagi kita launching. Pengajian kita perpendek supaya kita bisa mendapatkan itu. Oleh karena itu, kalau nanti misalnya materi yang saya siapkan ini tidak selesai, nanti materi akan dibagi kepada para peserta supaya bisa dipelajari sendiri tanpa saya bacakan. Ya. Mari kita ambil satu contoh, suatu peristiwa yang sudah terjadi pada diri kita, ya, mengenai jaminan Allah. Allah itu menjamin akan mengampuni dosa-dosa kita, tapi tentu dengan syarat. Ya. Nah, kenapa itu ada apa hubungannya antara dosa dan ampunan itu pengaruhnya terhadap kebahagiaan? Begini, kita semuanya insya Allah pasti telah melakukan dosa, sedikit atau banyak. Bahkan coba kalau kita mau kalkulasi sendiri, kita tuh merasa ternyata dosaku banyak sekali ya. Aku tadi ngobrol, aku tadi riba, aku pernah bohong dan sebagainya. Nah itu dosa dari 1 menit ke menit yang lain, dari jam ke jam yang lain, dan dari hari ke hari berikutnya dan sebagainya. Kita itu banyak melakukan dosa. Maka dosa yang kita lakukan itu akan membebani jiwa kita. Ya, coba deh kita cek. Setiap kali kita melakukan dosa, pasti kita telah melakukan kesalahan. Ya. Begitu kita melakukan dosa, kita merasa bersalah. Ini kalau orang Barat menyebutnya feeling of guilt, feeling of guilt, merasa dosa atau guilty feeling. Kalau kita merasa berdosa, maka bagaimana caranya kita menghilangkan perasaan dosa itu? Orang yang tidak beriman, tidak percaya kepada Allah, ya udah nggak usah mikirin dosa. Dosa itu kan pelajaran agama. Kalau itu pelajaran agama, nggak usah beragama. Agama itu ngeracuni. Bukan begitu. Nanti begitu dia tidak mengakui itu dosa, dia akan mengulang lagi karena setiap dosa biasanya itu ada iming-imingnya. Iming-imingnya itu biasanya melanggar hak orang lain. Kalau itu diteruskan, melanggar hak orang lain, itu nanti akan mencelakakan diri sendiri. Ya. Jadi kita ini masing-masing merasa telah melakukan dosa-dosa. Mulai dari kebohongan, tidak melakukan sholat, atau sholat tetapi sholatnya kurang baik dan sebagainya. Atau misalnya ada kewajiban kita harus memberi nafkah kepada istri, tapi tidak dilaksanakan kewajiban itu, malah menyuruh istrinya yang bekerja. Ini kan dosa. Kalau orang suami itu kewajibannya memberi nafkah kepada istri. Kalau seseorang suami tidak memberi nafkah kepada istri 1 hari saja, dia dosa dalam 1 hari. Kalau dia dalam 1 tahun tidak memberi nafkah, berapa banyak itu dosanya. Nah, oleh karena itu kita mesti memikirkan hal itu, bagaimana supaya kita bisa membebaskan diri dari beban mental. Ya. Jadi pelanggaran-pelanggaran atau dosa-dosa itu sangat berpotensi untuk mengakibatkan kita sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Di dunia kita akan mengalami kesulitan hidup karena pelanggaran-pelanggaran itu bisa menyebabkan kebencian di hati orang-orang di sekitar kita. Sedangkan di akhirat itu nanti ada sanksi masuk neraka. Kalau kita yang telah banyak melakukan perbuatan dosa, berprasangka buruk kepada Allah, misalnya kita berprasangka bahwa Allah tidak akan mengampuni saya karena dosaku sudah terlalu banyak.
maka orang yang semacam itu akan merasa takut yang berkepanjangan selama perasaan dosa itu belum diatasi dengan baik. Takut yang berkepanjangan yang disebabkan oleh perasaan berdosa semacam ini bisa menyebabkan stres atau depresi. Ya, stres itu dimulai dari takut, depresi dimulai dari sedih. Ya, itu kalau makin intens, stresnya itu menjadi distress, kemudian sedihnya menjadi depresi, dia tidak punya harapan dalam hidup. Ya, dan itu mengakibatkan menurunnya semangat hidup. Bahkan bisa jadi orang yang berprasangka buruk tidak diampuni oleh Allah semacam itu menjadi takut mati. Karena apa? Kematian adalah kejadian yang mendekatkan datangnya siksaan di kubur sampai dengan siksaan di neraka. Sedangkan di dunia, kalau pelanggaran itu berupa korupsi misalnya, dia akan selalu takut kalau tindakan korupsinya itu diketahui oleh orang yang berwenang, yang kemudian melanjutkan ketahuannya itu dengan proses peradilan. Jadi korupsi itu dosa. Kalau orang itu merasa dosa, dia akan stres. Tapi kalau dia berhenti masih lumayan. Kalau dia teruskan kepada orang-orang lain pun itu sudah takut. Kalau misalnya di restoran, dia akan memilih posisi duduk yang bisa melihat pintu masuk. Dia ingin tahu siapa yang masuk. Jangan-jangan yang masuk itu orang yang akan menangkap dia, begitu. Ya. Tapi sebaliknya, jika dia berprasangka baik kepada Allah, misalnya berprasangka bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya, maka ketakutan dan kekhawatiran itu akan hilang dari pikirannya, dan dia bisa menjalani sisa hidupnya dengan riang dan bersemangat. Jadi kita mesti mempunyai prasangka baik bahwa Allah pasti mengampuni saya. Allah menjanjikan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakan, hai hamba-hambaku yang berlebihan pada dirinya sendiri. Berlebihan itu artinya mencari harta, mencari rezeki, bukan hanya yang halal, tapi dia berlebihan sampai yang haram pun mau. Itu namanya berlebihan. Ya. Misalnya orang itu dalam hal makan, kalau dia makan berlebihan, sudah kenyang masih makan lagi, itu juga berlebihan. Nah, la taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa terhadap kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah yang paling besar adalah mengampuni kita. Kenapa paling besar? Karena ampunan itu bisa membebaskan kita dari neraka. Dan Allah mengatakannya, mengampuni dosa-dosa semuanya, tidak ada sisa. Innahu huwal ghafurur rahim, bahwa Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Ini kan perintah supaya kita itu berprasangka baik, insya Allah diampuni. Tapi kalau kita berprasangka baik itu jangan hanya prasangka saja, mesti harus ada faktor-faktor fundamental. Faktor-faktor fundamental apa yang sudah kita lakukan agar kita diampuni. Ya. Prasangka baik bahwa Allah akan atau telah mengampuni dosa kita itu harus dibarengi dengan taubat dan mohon ampun kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik diampuni tapi tidak taubat, ya sama aja bohong. Ya. Allah berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib." Coba, kalimatnya aja menarik. Taubat itu kewajiban Allah untuk menerima. Coba, Allah mengatakan kewajiban. Kewajiban itu dari kata Allah. Ya. Itu tugas Allah untuk mengampuni orang-orang yang telah berbuat buruk tidak sengaja, karena tidak tahu. Kemudian mereka itu mohon ampun dalam waktu dekat. Jadi setiap saat kita berbuat salah, cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Kalau itu berkaitan dengan orang, cepat-cepat minta maaf kepada orang itu. Misalnya kita itu mendapatkan order dari orang, kemudian waduh salah ini, mungkin tidak disengaja. Ya kalau makanan mungkin karena terlalu asin atau apa begitu yang tidak sengaja. Kalau bikin baju ya menjadi terlalu kecil atau terlalu besar gitu. Nah, itu
Kalau tidak kita minta maaf, itu akan setback. Nah, akan setback karena pelanggan kita itu akan lari. Nanti di akhirat kalau itu berkaitan dengan hak orang lain, itu menjadi dosa. Nah, kalau kita itu mau setiap kali berbuat salah cepat minta maaf, maka Allah akan mengampuni. Kalau Allah sudah mengampuni, nanti Allah membuat mekanisme orang itu akan mengampuni kita, akan memaafkan kita. Jadi akan terlebur. Ya. Allah berjanji akan mengampuni dosa orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, yang bersih, yang benar. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nanti kalau kamu mau taubat bersungguh-sungguh, Allah akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Ditutup artinya itu akan diampuni dan Allah akan memasukkan kalian ke surga. Jadi taubat itu bukan hanya merebus dosa, tetapi juga memberikan pahala. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh seseorang yang telah berbuat dosa agar Allah mengampuninya. Antara lain, pertama, mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Mengakui ini penting, karena kalau kita tidak merecognize, tidak mengenali kesalahan apa yang kita lakukan, kita tidak akan membuat koreksi. Koreksi itu kan terhadap sesuatu yang sudah salah. Kalau kita tidak mengenali kesalahan itu, kita tidak bisa membuat koreksi. Maka mengakui di sini recognize, mengenali, ya, acknowledge, mengenali dan mengakui kita telah berbuat salah. Itu langkah nomor 1. Dan ini sulit karena orang yang sombong tidak akan pernah mengakui kesalahan diri sendiri. Ya. Seperti contohnya Nabi Musa. Dia mengatakan, Qala Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli faghfarlah innahu wal ghafurur rahim. Nabi Musa mengatakan, Tuhan ampunilah, saya telah menzalimi diri saya sendiri, maka ampunilah saya. Langsung Allah mengampuni. Nah, ini kejadiannya Nabi Musa tidak sengaja memukul orang dengan tangan kosong, tapi orangnya mati. Jadi dia membunuh orang, tapi tidak sengaja. Segera minta maaf dan Allah memaafkan. Ya. Langkah berikutnya, menyesali kesalahan yang telah diperbuat. Penyesalan juga penting, karena orang kalau tidak menyesal, dia akan secara mental dia tidak akan siap mengoreksi itu. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, an-najmu taubah. Penyesalan itu wujud atau bukti tobat. Setelah mengenali dan menyesali, mohon ampun. Mohon ampun kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan orang-orang yang telah melakukan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, lalu mereka ingat kepada Allah, terus segera mereka mohon ampun terhadap dosa-dosanya. Nah, berarti langkahnya harus diikuti dengan mohon ampun. Kalau kesalahan itu berkaitan dengan orang lain, kita mesti minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kalau berkaitan dengan orang lain. Kalau misalnya kesalahannya itu, ya Allah, saya pernah tidak sholat dalam 1 bulan penuh, saya mohon ampun. Itu nggak ada hubungannya dengan orang lain. Itu cukup kita mohon ampun kepada Allah. Tetapi kalau ada kesalahan berkaitan dengan orang lain, kita harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Rasulullah mengatakan, man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw malihi falyatahallalhu al-yawma. Siapa yang merasa pernah mendolimi temannya, baik berupa harta atau dagangannya, maka hendaklah dia minta dihalalkan. Minta dihalalkan itu ya minta maaf, kalau utang ya dibayar, atau minta dihalalkan. Ya udahlah, anggap saja sedekah untuk saya misalnya. Kalau dia rela, ya udah aku jadikan sedekah. Itu sudah jadi halal. Mintalah dihalalkan hari ini qabla ayya khudha min hasanati hina la yakunu dinaron wala dirham. Dinarun wala dirham.
mintalah maaf sekarang sebelum datang suatu saat di mana nanti kita akan di accounting, ya, akan diminta pertanggungjawaban, dihitung kebaikan dan keburukan kita. Nah, orang yang kita zalimi itu, kalau kita zalimi, maka kebaikan kita akan kita berikan kepada dia. Ya kalau kita punya kebaikan, pahala banyak kita kasih. Tapi kalau kita nggak punya, gimana? Dosanya dia dipindahkan ke saya. Nah, rugi dong. Ya, fa in kana lahu amalun shalihun akhadha minhu biqadri madlamatihi. Kalau dia mempunyai amal yang soleh, maka amal solehnya itu akan dipindahkan, diberikan kepada orang yang dizalimi seukuran zalimnya. Wa illam yakun lahu amalun shalih akhadha min sayyi'ati sahibihi faju'ilat alaihi. Kalau dia tidak punya amal soleh, maka kedosanya orang yang dizalimi itu dipindahkan kepada yang menzalimi. Langkah berikutnya mesti tidak mengulangi lagi. Kalau tobat diulangi lagi itu namanya bukan tobat. Ya, Allah menyebutnya walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak meneruskan atau tidak mengulangi lagi kesalahan yang telah mereka lakukan. Langkah berikutnya improvement, perbaikan perilaku. Perbaikan perilaku itu kalau dulu suka bohong, sekarang tidak pernah bohong lagi. Kalau dulu pernah atau suka menipu, sekarang berhenti tidak menipu lagi. Itu namanya memperbaiki perilaku. Jadi orang yang bertaubat itu insya Allah perilakunya makin hari makin baik. Karena dia setelah minta maaf, dia pasti akan mengoreksi kesalahannya sambil memperbaiki perilakunya. Thumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalatin thumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Tuhanmu terhadap orang yang melakukan suatu keburukan karena tidak tahu, kemudian setelah itu minta ampun kepada Allah, lalu mereka wa aslahu memperbaiki diri sendiri. Ya, aslahu itu membuat improvement dalam kebaikan, membuat peningkatan dalam kebaikan. Maka Allah setelah itu akan mengampuni dan Allah itu Maha Penyayang. Kalau kita berhasil berprasangka baik bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, insya Allah kita akan merasa tenang dalam hidup. Hilang beban kejiwaan. Tadi saya katakan, setiap kesalahan itu pasti akan memberikan beban mental di diri kita. Coba kita lihat, orang-orang yang korupsi, itu kan punya beban mental, merasa bersalah. Maka orang semacam itu mudah sekali di blackmail. Diancam kalau kamu tidak mau mendukung aku proses kejahatanmu. Nggak mau, nggak berani, langsung tunduk mengorbankan keimanannya. Nah, jadi dosa itu pasti membebani kejiwaan kita. Dan kalau kita itu mohon ampun dan berprasangka bahwa Allah sudah mengampuni, kita lega. Karena kita lega, kita berpikiran tenang, lalu kita bisa menempuh hidup di masa depan ini dengan optimis. Allah menyatakan di surat Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah menanggalkan dosamu. Atau wizrun itu artinya beban. Dosa disebut wizrun karena dosa itu memberi beban. Wa wada'na anka wizrak. Itu bisa diartikan dan kami tanggalkan dosamu. Tapi bisa diartikan dan kami tanggalkan beban mentalmu. Kenapa kita bisa mengartikan? Coba kalimat berikutnya. Alladzi anqadha dhahrak. Yang membebani, yang memberatkan punggungmu. Memberatkan punggungmu ini kata kias. Bukan lalu secara fisik punggung kita yang kalau kita berbuat dosa lalu terus kita memikul barang di punggung kita. Ini kata kias berarti akan membebani mental kita. Nah, oleh karena itu menghilangkan dosa atau meninggalkan dosa itu penting, itu akan membuat hati kita lega. Saya kira sementara begitu, ringkasnya bahwa Allah itu akan menuruti prasangka kita, prasangka baik atau prasangka buruk. Prasangka bahwa Allah telah mengampuni kita, membuat hati kita tenang.
tenang karena kita merasa aman tidak akan masuk neraka, dan optimis karena kita merasa akan masuk ke surga. Nah, perasaan diampuni itu harus dibarengi dengan tobat. Tobat itu prosesnya mengakui kesalahan, menyesalinya, mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada orang yang dizalimi, dan tidak mengulangi kesalahan itu lagi, lalu memperbaiki perilaku. Semoga Allah membimbing kita dalam membangun prasangka baik terhadap Allah.